guys, balik lagi dengan catatan teknologi bareng Thomas di sini. Pada kesempatan kali ini kita mau nyobai custom ROM Apple X versi 7.7 kare-kare di Asus ZBook Max Prime 1. Seperti biasa saya sudah masukkan OTG di awal. Kita dari kasah versi 2.2. Langsung saja kita reboot ke recovery ya. Sudah masuk recovery. Oh ya, install custom ROM ini memerlukan TWR versi 3.7 yang 12 strip 3 ya. Sekarang kita ke menu wipe, admin wipe, tandai dalpit, sistem, vendor, data, internal storage, jacket. Oh ya, kalau data kamu di internal storage jangan dicentang. Di sini saya mau hapus semuanya, makanya saya centang saja. Langsung kita swipe. Sekarang kita back, kemudian ke menu install, select storage ke USB OTG. Wah, kok jadi bermasalah USB OTG nya? Kalau udah kayak gini terpaksa saya restart dulu. Kita skip dulu ya. Oke, di sini udah saya restart recovery-nya. Sekarang kita lihat menu install, select storage, USB OTG nya sudah terbaca. Kita cari custom ROM-nya. Ini dia, langsung kita eksekusi. Oke, sudah selesai, memakan waktu 4 menitan untuk installnya. Langsung saja kita reboot di sini karena Google aplikasi juga ada include. Oke, sudah berhasil, memakan waktu 2 menitan untuk bootingnya. Sekarang saya akan melakukan pengaturan awal dulu. Kita langsung skip ke home. Ini adalah tampilan awalnya dan ini aplikasi yang tersedia. Di sini cuman nggak ada pemutar musik. Kita ke kameranya, dari logonya ya Lineage OS kamera kayak biasa kayaknya. Yap, yang versi 13. Kita lihat fitur kameranya. Di sini cuma ada foto, video sama pindai. Settingan lanjutannya kayak gini, cuma ada video stabilization ya. Jet lens itu belum ada di sini. Oke, kita tes. Dan ini dia hasilnya. Apa galeri tadi nggak ada? Oh ya, galeri juga nggak ada ya rupanya. Kita ke file aja untuk melihat hasilnya. Dan ini dia hasilnya. Oke, selanjutnya kita coba kameranya lagi. Nah, ini videonya. Kita lihat bisa 4K kan? Bisa 4K 30 fps. Kita tes saja. Sekalian kita cobain mikrofonnya kayak biasa. Oke, kita kuatin dulu suaranya ke file manager yang tadi ya. Kita cek. Untuk videonya di sini. Oke, bisa ya. Untuk internal storage sendiri sudah terpakai 4 GB dan sistemnya memakan 3,5 GB. Data yang lain kayak gini. Dan apabila kita lihat dari luar yang bisa diisi itu 22 GB. Untuk RAM-nya sudah terpakai 2 GB dan bebasnya itu 757 MB. Sementara untuk layanan yang berjalan seperti ini. Di sini kosongnya 680 MB ya. Detail aplikasi yang berjalan kayak gini. Selanjutnya kita ke quick setting, kemudian kita lihat tool yang tersedia. Kita akan coba beberapa tool. Pertama, pemindai kode QR. Kita lihat, kalau langsung fokus dia. Sekali lagi, sama aja. Apa pengaruh kameranya ya? Coba fokus kamera. Kita buka lagi. Oke, nggak bisa ya. Amplifier suara. Ini kayak filtering gitu dia.
Jadi bisa dibikin di mikrofon ponsel, media ponsel, ya tinggal sesuaikan aja. Pencarian suara tidak bisa berfungsi ya. Bacanya tidak berfungsi jika tidak ada aplikasi pencari suara. Mesti ada aplikasinya. Screenshot, oke bisa. Kita lihat, kita tekan ya biar untuk partial screenshotnya. Oke bisa juga. On the go kita aktifkan. Oke ini berhasil. Kita coba di Chrome. Oke bisa ya on the go nya. Ini transparan gini layarnya. Info CPU kita aktifkan. Ini bisa tapi temperaturnya ngebug ke 33.000 itu. Screensaver kita aktifkan. Tunggu dulu, biasanya mesti tekan lama itu karena nonaktif di sistem dia. Udah hidup cuman belum ada yang ditandai. Kita tandai warna aja dan plat hijau. Ini hasilnya. Kompas kita aktifkan. Oke bisa ya. Perekam layar kita lihat settingannya aja. Ini ada fitur baru ya yang merekam seluruh layar dan rekam satu layar aja. Untuk rekaman audionya bisa audio perangkat, bisa mikrofon, bisa audio perangkat dan mikrofon. Settingan yang lain kayak gini. Gelap kita matikan. Oke ini hasilnya. Kayak pixel ya. Atasnya nggak ikut terang, gelap juga. Hotspot kita aktifkan. Bisa ya WiFi sambil hotspot. Sekarang kita ke menu developer. Pertama ada tema di sini, setelan tema, gaya tema. Ini kayak biasa ya. Bersemangat aja kita buat. Sumber warna. Sumber warna bisa dari wallpaper atau wallpaper beranda. Nggak terlalu banyak berubah ya. Tema gelap. Ini tema gelap yang biasa juga. Font jam layar kunci. Oke. Oh ini ada ya kayak Note 4X ya kalau nggak salah, sama juga kayak gitu ada. Dan Evolution X itu juga. Oke ini banyak kali pilihan font untuk jam lock screennya ya. Kunci, format jam layar kunci. Oke ini gaya gabungan setelan cepat. Oh ini yang biasa ya, jadinya kayak gini dia, warna mencolok ganti warna gitu dia. Font judul atau isi, ini fontnya lumayan banyak ini pilihannya, kita ganti ini aja. Paket icon sih kayak biasa ya, belum banyak yang tambah. Gaya ikon sinyal ini lumayan banyak. Ganti ke rel, oke bisa berganti ya. Gaya ikon WiFi ini tambah satu, tapi ini WiFi set ini ya, bar sini yang baru. Bentuk icon atau icon shape ya, masih biasa ya. Gaya bilas, ini gaya bilas navigasi ya, langsung saja. Kemudian bilas status, bilas status ada ini ya. Gaya jam, ini di bilas status. Indikator lalu lintas jaringan. Gaya baterai, lumayan banyak nih. Kemudian persentase di samping. Warna. Oke itu aja. Notifikasi ada trigger sini. Untuk pengisian baterai ada juga. Ini kedipan center untuk notifikasi ada di sini juga. Terus setelan cepat. Image header udah ada ya. Kita coba ketiga. Ini dia jadinya kayak gini. Lumayan keren sih.
Oke, semua settingan di hapus ini, ya. Baru menu daya. Kemudian gestur, layar kunci, tombol, baru sini animasi layar mati ya kayak biasa, menu daya. Coba kita lihat ini ya, tembus atas. Kalau 3D kayak mana? Kok nggak ada bedanya? Apa animasinya kalau dipijit ya? Coba screenshot. Nggak ada yang beda ya. Oke lah. Lain-lain, ada ruang game di sini. Luncurkan aplikasi musik handset ketika handset terhubung ya. Ini penyimpanan Google Foto tanpa batas, buka akun GPS yang lebih tinggi dalam game ada, tipuan Netflix juga ada. Ini kan info CPU, oh yang tadi ya. Oke, kita lihat tentang kayak Lutein X nya sendiri atau tentangnya. Ini adalah hasil Antutu yang pertama, yaitu 178.001 dan suhunya itu dari 29 derajat Celcius naik ke 34. Ini adalah hasil Antutu yang kedua, yaitu 175.998 dan suhunya itu tetap di 36 derajat Celcius walaupun ada penurunan sedikit di sini tapi nggak dinampakkan, mungkin sangat kecil ya. Baru balik lagi dia ke 36. Ini adalah hasil trollingnya selama 30 menit, maksimalnya itu 122, rata-rata 113, dan minimalnya itu 70. CPU-nya tidak di overclock, tetap 1,8 GHz, dan bisa dilihat di sini ya. Ini 5 menit pertama trolling dia, tapi masih kuning. Baru di menit 15-nya, baru dia mulai parah trollingnya, dan ini menit di 23, lebih parah lagi trollingnya itu, lebih turun daripada yang awalnya. Suhunya mencapai 44 derajat Celcius. Sekarang kita akan menguji daya tahan baterainya. Saya akan mainkan Need for Speed No Limit selama 15 menit. Oke, reload dia ya. FPS-nya agak ngebug-ngebug ya. Sedikit-sedikit hilang dia. Oh ya, ini jelek banget. Dia kayak gini aja patah-patah banget. Katanya sih pengoptimalan RAM-nya yang kurang bagus. Oke, kita tutup dulu ya. Kita restart aja itu aplikasinya. Nggak bisa sama sekali. Patah-patah banget. Oke, kita coba buka lagi. Wah, buruk banget. Bahkan patah-patah nggak jalan ini. Sebenarnya ini game ringan sih sebenarnya, nggak terlalu banyak makan RAM. Ini patah banget, bahkan nggak jalan ini ya. Oke, baru dia tiba-tiba optimal. Kayaknya karena mode game itu, tadi saya matikan mode gamenya aman aja, nggak terlalu parah kayak gini. Oke, coba kita lihat dulu ya, kita matikan mode gamenya. Soalnya tadi saya nyoba pertama kali nggak ada mode game itu aman aja dia, nggak separah ini. Ini betul-betul nggak bisa buka aplikasinya sama sekali. Oke, kita keluar dulu, kita matikan mode game yang tadi.
Oke, saya keluarkan dulu dia dari mode game. Sampai dia pula. Oke, kita buka settingan dulu, baru kita masuk ke aplikasi. Ruang game kita matikan dulu. Ya, tadi pertama kali saya nyoba tanpa ruang game aman dia, tapi ini jadi nggak stabil gitu. Oke, sekarang kita coba buka lagi ya. Oke, ini jauh lebih lancar daripada tadi dipakai mode gamenya ya. Kita coba dulu balapan. Tetap ngeblank juga ya. Parah nih. Bahkan tuh gini-gini aja nggak bisa loh. Kan ini bukan game berat banget. Kayak Genshin atau Honkai tadi, Honkai Star Rail kayak gitu. Mungkin lah ini game-game kayak gini aja, game ringan sebenarnya. Oke, bahkan power close. Aduh, parah ini ya. Parah banget. Memang optimalisasinya kurang bagus nih. Custom ROM kayaknya. Oke, sudah 15 menit. Akhirnya kita lihat ya baterainya dari 62 sekarang tinggal 58, habis 4%. Sekarang kita akan menguji multitasking ya. Di sini saya sudah buka beberapa aplikasi. Kita beralihkan import speednya lagi. Reload ya. Kita tunggu bentar ya. Oke, sampai loading ini aja. Oke, sekarang kita beralih lagi. Kita coba buka Antutu. Oke, reload juga. Kemudian kita buka Play Store. Play Store nggak reload ya. Baru ke browser. Browser dia reload. Sekarang kita coba buka Antutu. Setelah 3 aplikasi nggak reload Antutu. Kemudian coba gamenya lagi. Oke, cuma 3 aplikasi di belakang ya. Gamenya langsung reload. Akan lihat menu recentnya. Di sini ada format bebas, misalkan ke atas. Kita coba format bebas dulu. Tapi format bebasnya nggak bisa dibuka di atas aplikasi ya. Kalau dibuka di atas aplikasi dia bakal power close kayak gini. Kita coba ya format bebas. Itu nggak kuat ya. Iya, format bebasnya cuma di menu gini aja. Oke, sekarang layar pisahnya kita tes. Ini aja sama ini. Oke, bisa ya. Berikutnya kita akan menguji safety net. Melakukan pemeriksaan. Oke, lulus dua-dua, integritas dasar, CTS, dua-duanya lulus. Sekarang kita coba buka Adana. Kenapa lama ya? Apa karena RAM-nya yang kurang bagus ya? Soalnya memang kayak mana ya? Pengoptimal RAM-nya itu kurang kali. Ini bisa ya. Launchernya pakai Apple X Launcher dan masih dari Android Launcher 3 paketnya. Ini versi 13. Settingan launchernya sendiri seperti ini. Ada icon pack ini sudah diganti ya dari Play Store. Layar beranda, laci aplikasi, baru-baru ini atau recent,
Info memori ada di sini ya. Dan yang kosong itu 679 MB. Kayaknya betul ini real. Saran lain-lain. Oke, gak ada hide and protect aplikasi. Amanannya udah ada face unlock dan fingerprint. Ini pakai 4.4 Zeus X00T yang dibuat tanggal 21 April 2023. Untuk kecepatan chargernya kayak gini, dayanya bisa sampai 8 watt, sementara arus yang masuk itu 1800. Itulah tadi ya custom room Evo 10X versi 7.9 kare-kare di Asus ZenBook Max Prime 1. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi. Bye-bye.